Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Ketua Umum Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia beserta segenap jajarannya. Yang saya hormati para pejabat Eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Agama. Yang saya banggakan dan muliakan para guru madrasah, para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan sehingga bisa hadir di sini dalam rangka mengikuti Rakernas dalam keadaan sehat walafiat. Pada momentum yang baik ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tulus kepada para guru madrasah seluruh Indonesia atas dedikasi, kontribusi, dan pengabdiannya dalam rangka mendorong perubahan dan pembangunan generasi bangsa Indonesia yang unggul dan berkarakter. Saya juga menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada jajaran pengurus PGM Indonesia Pusat dan daerah di seluruh Indonesia atas kontribusi ide dan juga kritik konstruktif atas berbagai kebijakan pemerintah di dalam upaya untuk mencari solusi dan strategi efektif demi meningkatkan mutu pendidikan madrasah yang kita cintai, terutama dalam konteks tantangan pendidikan di masa pandemi. Saya menganggap PGM Indonesia sebagai mitra penting dari Kementerian Agama dalam upaya untuk mewujudkan madrasah lebih baik. Oleh karena itu saya berharap PGM Indonesia bisa terus memberikan masukan dan kritik yang konstruktif kepada kami dalam rangka peningkatan mutu pendidikan madrasah di Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pandemi COVID-19 saat ini membawa dampak yang serius dalam berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Sebagaimana kita tahu, sejak Maret 2020, satuan pendidikan semuanya ditutup. Lebih dari 10 juta siswa di bawah binaan Kementerian Agama terpaksa harus melaksanakan belajar dari rumah dengan segala keterbatasan yang ada. Meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai langkah dan upaya untuk mengatasi kendala pembelajaran di masa pandemi ini, seperti pemberian paket data kepada siswa dan guru, akan tetapi banyak studi dan berbagai lembaga internasional mengkhawatirkan terjadinya krisis pembelajaran atau learning loss akibat pelaksanaan belajar dari rumah yang kurang efektif. Harus diakui untuk saat ini opsi pembelajaran tatap muka masih menjadi pilihan yang paling efektif. Hal ini dikarenakan masih terjadi ketimpangan infrastruktur dan jaringan IT, kesiapan silabus dan kurikulum darurat, dan juga kesiapan dan budaya serta literasi digital guru dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Terlepas dari persoalan tersebut, transformasi digital dalam pembelajaran merupakan sebuah keniscayaan, baik di masa pandemi maupun tidak. Saya betul-betul berharap permasalahan-permasalahan yang ada harus menjadi titik balik pembuatan peta jalan pengembangan digitalisasi pendidikan yang sistemik dan terukur. Saya juga berharap pandemi ini akan mengajarkan banyak hal, termasuk bagaimana kita mengelola tantangan disrupsi belanja anggaran dan pendidikan tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Kementerian Agama telah merespon di tengah tantangan pembelajaran di masa pandemi saat ini. Dalam waktu dekat, saya akan melaunching aplikasi Super App Kementerian Agama. Ini merupakan wujud komitmen Kementerian Agama yang adaptif terhadap tantangan kualitas pelayanan publik di masa pandemi. Kementerian Agama juga dalam waktu dekat akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menghadirkan sistem pendidikan terpadu sebagai salah satu solusi untuk pembelajaran siswa di masa pandemi. Selain itu, Kementerian Agama juga telah bekerja sama dengan Bank Dunia untuk mengimplementasikan program Madrasah Reform
dengan 4 agenda reformasi, yaitu yang pertama, penerapan sistem RKAM atau e-planning dan e-budgeting, dan pemberian bantuan madrasah. Kedua, penerapan sistem asesmen kompetensi siswa. Yang ketiga, pelaksanaan program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB bagi guru dan tenaga kependidikan madrasah. Dan yang keempat, penguatan sistem pendataan pendidikan Islam yang terintegrasi baik secara internal maupun eksternal. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat penting ini. Akhirnya dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala dan membaca bismillahirrahmanirrahim, Rapat Kerja Nasional Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia tahun 2021 secara resmi saya buka. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.